Salam guru penggerak. Sekarang kita membahas tentang koneksi antar materi modul 1.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sardian dari SMK Energi Satrale, calon guru penggerak angkatan 11. Sebagai fasilitator yaitu Ibu Yukti Eka Kurniani, dan sebagai pengajar penggerak yaitu Bapak Tejo Wijayanto. Kali ini kita akan menggunakan refleksi model 4D, yaitu tahap 1 peristiwa, tahap 2 perasaan, tahap 3 pembelajaran, dan tahap 4 adalah penerapan kehidupan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya memahami filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang sesungguhnya, bahwa seorang murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuh kodratnya tersebut. Beliau mengibaratkan murid adalah benih padi yang ditanam oleh seorang petani. Petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik, namun petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, yaitu pemimpin pembelajaran, coach bagi guru yang lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Oleh sebab itu, saya harus banyak dan melakukan aksi nyata dalam dunia pendidikan untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 adalah: yang pertama, kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Yang kedua adalah untuk mewujudkan tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka seorang guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Perasaan saya pada saat momen itu sangat tercerahkan. Ketika pertama kali saya membaca modul eksplorasi diri, saya merasa begitu kecil. Banyak hal yang belum saya ketahui di sana. Banyak wawasan yang baru yang saya dapatkan, di mana pemikiran saya terbuka. Apa yang kita lihat dalam diri murid atau karakter sebagai identitas anak berada di dalam sadar anak itu sendiri, yang harus kita gali dan dijadikan pembiasaan agar menjadi identitas yang positif. Saya semakin memahami pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang berimpact pada murid dengan menuntun murid sesuai dengan kemampuan mereka dan mengembangkan karakter mereka demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Saya merasa termotivasi untuk menumbuhkan karakter positif anak yang masih tersembunyi dan belum tergali. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dianggap gagal mendidik ketika ada murid yang mendapatkan nilainya terendah pada mata pelajaran yang dia ampu. Yang kedua, saya berpikir bahwa semua murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajar mereka maupun minat dan bakatnya. Sekarang saya mau memahami bahwa
Sekarang saya memahami bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodrat masing-masing. Mereka mempunyai keahlian di bidang masing-masing. Selain mentransfer ilmu, pendidik juga menuntut murid memiliki budi pekerti yang luhur. Sebagai seorang guru, ternyata kita juga mempunyai nilai dan peran yang harus diimplementasikan di sekolah dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Penerapan ke depan. Setelah momen tersebut, saya akan melakukan pengembangan diri secara konkret, sederhana, dan konsisten untuk menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Di antaranya, mengikuti pelatihan, workshop secara mandiri, baik online maupun offline, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam proses pembelajaran, mendesain pembelajaran yang menyenangkan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dan selalu berusaha berinovasi dan menunjukkan ide-ide kreatif yang dapat memajukan murid dan sekolah. Akhir kata, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.